Islam itu nggak cuma mengurusi soal individu aja atau beribadah kita sama Allah aja gitu, bukan habluminallah aja gitu, tapi ada habluminanas juga gitu. Habluminanas ini pun juga ranahnya mungkin yang kita tahu biasanya cuma tolong menolong antar kita dan teman kita. Padahal ternyata ada yang lebih besar gitu, yaitu antar negara dengan rakyatnya gitu kan. Jadi Islam itu bukan cuma ngurusin individu aja, tapi masyarakat dan juga negara gitu. Dan itu jarang yang banyak orang tahu Kak dari sistem Islam ini gitu kan. Hai, halo teman-teman semua, balik lagi kita di Girls Talk ya. Kali ini aku tuh nggak sendirian, jadi mungkin aku perlu kenalan lagi ya. Nama aku Desi dari Back to Muslim Identity Community Jakarta. Nah, di sore hari ini kita tuh mau ngobrolin terkait apa Kak? Women support women. Nah, di sini aku nggak sendirian nih ya. Aku tuh ditemenin sama yang pertama itu ada di sebelah kiri aku, yaitu Kak Ami. Kak Ami boleh kenalin diri Kak? Boleh banget. Halo semuanya, nama aku Nazmi Laila Jana, bisa dipanggil Ami. Aku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan kami UIN Jakarta. Oke, pas banget nih kita nanti ngobrolin Women Support Women sama Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Tapi nggak cuma sama Kak Ami, di sebelah kanan aku ada Kak Haura. Oke, kenalan dulu nih, mangga Kak? Oke, hai guys. Perkenalkan, nama aku Haura. Aku dari Back to Muslim Identity Jakarta. Oke, jadi BMIC Squad nih. Oke. Ngobrol-ngobrol Kak terkait Women Support Women. Mungkin aku tuh mau ke Kak Haura dulu ya. Sorry punten, Mas ini agak bestie gitu. Kak Haura, kita tuh udah sering banget ya kayak denger frasa woman support woman. Tapi ngerasa nggak sih Kak bahwa kadang-kadang nih dalam konteks woman support woman tuh kadang kayak ngerasa nggak pas atau bahkan kerasanya kayak negatif vibes gitu Kak. Boleh diceritain nggak Kak terkait dengan kayak woman support woman yang vibesnya tuh tidak seperti yang kita harapkan gitu? Oke, kalau dari yang aku lihat ya teman-teman, kan woman support woman itu kan artinya perempuan mendukung perempuan ya. Oke. Ya kan Kak? Kalau mendukung kan asal katanya tuh kayaknya positif ya. Cuma ternyata kata Kak Desi ada hal negatif nih, ada sebuah kekeliruan dalam pandangan ini, dalam kata ini gitu kan. Apalagi ketika uh, woman support woman ini dilandaskan dengan nilai-nilai yang hanya melibatkan perasaan manusia. Ya namanya perasaan perempuan kan selalu pengen merasa benar ya. Pasti kan selalu kayak gitu ya. Iya, Iya. woman never false. Iya kan. Pasti selalu pengennya Always right. bener gitu kan. Mau apapun pasti kan laki-laki disuruh minta maaf walaupun dia salah. Walaupun kita yang salah gitu Iya, kan. iya. Nah, kalau untuk contohnya tuh banyak banget ya Kak di zaman sekarang. Ketika misalnya tadi woman support woman itu dilandaskan bukan nilai-nilai yang memang sesuai syariat gitu kan. Yang nilainya hanya bebas gitu sandarannya. Maka misalnya contohnya kayak di perkuliahan aja gitu. Di usia-usia kita gitu kan. Di perkuliahan tuh misalnya yang paling gampang itu mencontek ya lagi ulangan gitu. Kan kita misalnya sebagai anak yang mengetahui bahwa mencontek itu perbuatan salah, akhirnya kita melakukannya ya kita belajar tiap hari gitu kan, biar dapat nilai yang bagus gitu kan. Tapi kan ada teman-teman kita yang memilih untuk ya udahlah, apalagi kalau misalnya ujiannya online, ada GPT ini, gitu kan. Dan akhirnya itu memaklumi hal-hal itu. Akhirnya teman-temannya mendukung untuk melakukan kekeliruan itu, padahal itu hal yang salah gitu kan. Itu kan jadinya kayak melindungi temannya. Atau misalnya kalau yang happening sekarang gitu kan, misalnya perlakuan-perlakuan kayak membuka aurat di kampus tuh kan banyak banget ya, gitu kan, banyak banget di kampus kan. Terus karena itu ngerasa si circle-nya, akhirnya dia ya udahlah gitu kan, karena dengan misalnya ya itu kan kebebasan dia untuk tidak memakai pakaian syar'i gitu, walaupun itu kita kampus Islam misalnya gitu kan. Ya akhirnya ngerasa bahwa ya itu kebebasan dia, kita harusnya mensupport dia gitu, padahal ya itu nggak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kan gitu. Dan misalnya kalau atau contoh-contoh sekarang gitu ya, ketika misalnya kita banyak yang akhirnya mahasiswa-mahasiswa memilih kerja gitu kan, terus akhirnya ngerasa bahwa ngapain sih kerja gitu kan, fokus aja misalnya sama perkuliahannya gitu kan, padahal misalnya mungkin uangnya pun juga
dia perlu ekstra nih gitu kan untuk membayar perkuliahan gitu kan. Akhirnya misalnya ada judgmental gitu kan ke anak-anak yang misalnya ya itu ya yang tidak sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan gitu kan. Mungkin niatnya membantu, mendukung gitu kan biar sesuai dengan real apa sih eh pemikiran dia gitu. Tapi kan realita kan nggak melulu selalu idealis gitu kan. Nah, itu mungkin kalau dari aku ya contoh-contoh misalnya toxic support di Women Support Women ini gitu. Dan masih banyak lagi sih mungkin yang kita tahu atau mungkin kakak-kakak juga bisa menambahkan gitu dari pengalaman hidupnya ya. Wow, bisa ya sebenarnya sesuatu yang awalnya positif tuh jadi kayak ada momen-momen dimana sebenarnya nggak bisa dibenerin nih. Nah, Kak Ami nih, tadi kan udah diceritain tuh sama Kak Haura. So sebenarnya gimana sih harusnya dalam Islam nih, mungkin kita bisa kaitkan dengan tolong menolong ya, woman support woman itu batasannya di mana sih? Oke, jadi sebenarnya ya eh dalam Islam sendiri tuh udah ada ayatnya loh gitu kan. Nah, pasti teman-teman udah juga ada tahu lah gitu kan. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang kurang lebih artinya itu tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam dosa gitu maksudnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, dari situ aja sebenarnya kita harusnya udah tahu gitu. Oh, ternyata sebenarnya tolong menolong itu tuh ya jangan sampai kita ke hal-hal yang negatif gitu kan. Apalagi tadi konteksnya yang in this situation dan keadaan sekarang gitu ya. Kayak banyak perempuan-perempuan yang kayak mendukung temen-temennya untuk melepas hijab. Wow, sampai segitunya ya? Iya, terus nah ada case juga banyak yang mendukung perempuan yang maaf belok gitu ya. Perempuan belok ini, wow, ini jadi shock nggak sih ya? Iya, Sampai jujur. mendukung perempuan belok. Dan Kita belok ke kantin ya? karena alasannya itu dia punya trauma. Oh. Itu sebenarnya kan mungkin dari secara psikologis bisa kita bela gitu ya. Tapi kan dalam Islam ya baik lagi gitu kan. Tadi ya dari ayatnya gitu. Kita jangan sampai tolong menolong atau mendukung hal-hal yang sebenarnya itu tuh membawa kemudaratan gitu kan. Bayangin aja kalau misalkan kita tetap mendukung si perempuan ini yang belok gitu. Akan seperti apa nanti peradaban gitu kan. Benar setuju. Iya, begitu. Jadi ya emang harus saling mengingatkan sih, Kak. Benar. Oke. Berarti memang dalam Islam itu udah tercantum ya dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya tolong menolong itu boleh tapi harus dalam kebaikan. Bukan berarti tadi sampai karena mungkin trauma atau apa jadi pembenaran bahwa itu harus dibantu Nah, ke arah yang betul, salah ya. betul. Oke. Nah, Kak Haura nih. Ini mungkin bisa dikasih ke Kak Haura terkait dengan ini, Kak. Tadi kan udah disebutin di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya, bahwa tolong menolong itu ya harus dalam kebaikan dong, nggak mungkin dalam keburukan, karena itu bakal menjerumuskan manusia gitu. Nah, big picture-nya nih, konsep dalam Islam gimana, Kak? Dalam konsep tolong menolong ini dalam ajaran Islam, apalagi kan Islam dikenal sebagai rahmatal lil alamin ya, gitu. Ya, exactly. Oke, kita dengarkan nih ulasannya nih. Oke, kalau kita ngomongin woman support woman itu kan cuma saling mendukung dalam membuat kenyamanan ya. Sedangkan kalau dalam Islam itu woman support woman itu bukan hanya pada kenyamanan, tapi juga bagaimana itu bisa sampai pada kebaikan yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Karena kalau cuma ngomongin nyaman, Allah kan sudah pernah bilang ya kalau misal Allah tuh menciptakan surga itu sekelilingnya hal-hal yang nggak nyaman, gitu kan. Jadi seharusnya kalau cuma support itu dalam kenyamanan, melakukan maksiat itu kan sebuah kenyamanan, ya nggak sih? Kayak di zaman sekarang misalnya kita udah pulang kuliah pengen cerita gitu kan. Pasti kan kalau zaman sekarang biasanya cerita tuh orang ke lawan jenis ya, karena kalau ke perempuan takutnya dijudge lagi ya, atau kurang gimana gitu ya. Nah akhirnya butuh sosok lawan jenis kan. Nah itu adalah sebuah kenyamanan kan, tapi kan sebenarnya itu hal yang nggak boleh di dalam Islam. Nah itu kan makanya kenapa support di sini tuh tidak hanya untuk sebuah kenyamanan tapi membawa rahmat untuk seluruh alam itu. Selain yang tadi sudah Kak
Ami notice di surat Al-Maidah ayat 2 ya. Selain itu juga Allah notice di surat At-Taubah ayat 71. Itu juga kita suruh melakukan tolong menolong. Tolong menolong ini dalam artian beramar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Berarti kan bukan hanya membuat nyaman, tapi memang suatu hal yang nggak nyaman pun itu memang harus kita perbaiki gitu. Kayak misalnya kan tadi yang kalau misalnya contoh yang belok kan dari sisi psikologis itu membuat nyaman ya. Iya, Tapi iya, kan itu iya, sebuah kesalahan gitu kan. Makanya support ini nggak harus selalu hal yang nyaman gitu. Karena dalam hal yang nggak nyaman pun itu ya memang juga bisa jatuhnya dalam support gitu. Kayak kita belajar itu kan nggak nyaman sebenarnya ya. Betul, Tapi betul, mau betul. nggak mau ya kita harus melakukan itu gitu. Jadi ya balik lagi ya, support itu bukan hanya sebuah kenyamanan gitu, tapi memang sebuah kebaikan. Nah dari kebaikan inilah yang nanti akan melahirkan rahmat untuk seluruh alam gitu. Itu kalau menurut aku. Berarti benar di atas nyaman ya Kak Haura ya. Oke, sip. Oke, kita udah mulai nih dapat poin-poin yang menajam terkait dengan woman support woman. Tapi kita kayaknya perlu deh buat nggak cuma contoh-contoh aja yang kita explore nih. Aku mau ke Kak Haura dulu nih. Tadi berkaitan dengan woman support woman yang negatif vibes, kan nggak cuma sekedar kalau kayak gini negatif kayak gitu negatif. Kita perlu tahu nih Kak, secara ciri-ciri dari woman support woman yang harus kita hindari nih, karena itu bakal jatuh ke toxic atau tidak sesuai dengan agama kita. Gimana itu Kak? Oke, kalau dalam Islam support sendiri itu kan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, simpelnya kan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang kemungkaran gitu kan. Nah, kemudian toksiknya itu di tahap apa gitu kan, ciri-cirinya apa? Ketika kita membela seseorang yang udah tahu kita dia itu melakukan kesalahan gitu kan. Sedangkan kita harus mencegah kepada kemungkaran kan. Sedangkan ketika misalnya kita lihat teman kita sudah melakukan kemungkaran terus kita malah diem aja dan mensupport dia, itu kan ciri-ciri ya support yang sudah tidak baik ya. Kan diem aja. Bahkan diemnya aja gitu kan. Diem aja itu bisa jadi support ya. Iya, sesuai dengan hadis Rasulullah juga kan Kak. Kalau misalnya kita diem berarti kan kita mengakui perbuatan dia, menyetujui perbuatan dia. Kalau misalnya kita nggak menyetujui, pasti kan ada diri kita ingin melawan kan. Fitrahnya seperti itu kan Oke. harusnya. Jadi nggak cuman support itu, berarti setelah kita tahu tuh ciri-cirinya apa, bahkan kita harus menyadari juga ya kalau diem itu juga bentuk support ya. Iya, Kita harus hati-hati benar. di situ Itu harus ya. hati-hati. Diemnya kita aja tuh bisa maut guys. Gitu. Oh gitu. Wah, nih Kak Ami, tadi kan udah nih nyebutin ciri-ciri woman support woman yang harus kita hindari. Nah, sekarang kebalikannya nih Kak Ami. Gimana sih tips and trick dalam kita berbuat woman support woman sesuai dengan agama kita nih? Kayak tips and triknya ya? Aduh. Biasanya Gen Z kan ini. Biasanya Gen Z tuh kan suka, ya udah Kak, gimana sih tips and triknya gitu, tipsnya. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Boleh. Siapa catatan? Oke, jadi sebenarnya simple ya, that's simple. Guys, simple. Yang pertama itu sebenarnya gampang, tinggal kita lurusin niat. Ngurusin Itu ya. sebenarnya Oke. 2 kata tapi itu dalam banget. Karena biasanya kalau misalkan kita ada misal kita ada niatan untuk menolong seseorang gitu, pasti setan tuh pinter banget. Kayak aduh gue nolongin seseorang, kayak aduh gue soleh banget gitu kan. Itu kayak riya kan jatuhnya, ya kan. Nah, ternyata dalam Islam itu setiap kita mau menolong seseorang atau melakukan kebaikan itu memang harus menguruskan niat. Itu kayak bener-bener karena Allah gitu. Ya maksudnya kita ngelakuin emang karena perintah Allah gitu loh. Nah terus yang kedua, penasaran nggak? Iya dong, penasaran. Tadi udah yang pertama udah dicatat. Sekarang kedua nih udah siap-siap nyatet nih. Oke, yang kedua itu sebenarnya punya standar yang jelas. Maksudnya kayak gimana Kak? Maksudnya jadi kita menolong seseorang itu ya kalau lu bener ya bener, kalau lu salah yang salah. Jadi jangan sampai yang bener disalahin, yang salah dibenerin. Nah biasanya kan yang terjadi sekarang kayak gitu kan, kayak ya apa namanya mencampurkan mencampurkan yang batil dan yang hak gitu ya. Nah itu sebenarnya Allah tuh nggak suka gitu kan kayak gitu. Jadi emang apa ya, harus lurus. Lalu maunya benar, lau maunya benar atau lau maunya salah gitu.
Yang ketiga penasaran nih Kak. Iya dong. Penasaran Iya, nggak? betul. Nih. Apa yang ketiga nih, Kak? Yang ketiga itu gimana cara kita menyampaikannya. Kan biasanya orang yang bermaksiat atau kayak ya pokoknya dia tuh madrot lah hidupnya gitu kan. Pasti kayak kita juga bingung kan nyampeinnya gimana nih. Kalau misalkan gue nyampein langsung kayak ceramah, pasti ntar lu ngapain sih so suci gitu kan, pasti nilai kayak gitu. Nah, kita sebagai muslimah gitu ya, atau iya maksudnya sebagai orang yang beriman gitu, kita tuh harus tahu gimana cara menyampaikan kepada orang-orang yang ibaratnya masih jauh gitu kan dari jalan Allah gitu. Emang kayak harus pendekatannya harus baik-baik, pelan-pelan gitu kan. Kayak misalkan sesederhana mungkin diajakin nongkrong, tapi jangan sampai kita juga ikut ke bawah nongkrong juga gitu loh. Tapi kayak kita ngajakin nongkrong pelan-pelan, terus kayak nanti lama-lama sholat yuk gitu. Nah itu kan maksudnya nggak memaksakan kan. Kayak misalkan nanti kalau misalkan kalau tiba-tiba lu nggak sholat parah lu gitu kan, itu kan jatuhnya ya menjudge gitu ya, menjudge orang gitu. Terus juga ada yang keempat, udah catat belum ini? Udah catat belum? Udah. Yang keempat itu ada ubah mindset tentang support. Tadi kan seperti yang Kak Hora bilang ya, support itu bukan selalu tentang kenyamanan ya, tapi juga tentang kebenaran gitu. Nah, memang support itu ya membawa kepada kebaikan gitu kan. Yang namanya kebaikan itu pasti nggak bisa didapat dengan cara yang nikmat-nikmat aja, yang enak-enak aja gitu kan. Pasti emang harus ada tantangannya, ada lika-likunya, ada ya pokoknya terseok-seok lah gitu untuk menuju kebenaran itu gitu. Nah terus juga yang terakhir nih teman-teman, ini yang paling penting banget karena ini sangat amat berpengaruh dalam kehidupan kita. Penasaran gak? Betul nih, Kak, ini. Oke, yang terakhir adalah bangun circle yang positif. Nah, kuncinya itu ya, circle adalah kunci. Karena kalau misalkan kita punya circle yang baik, itu pasti akan kita juga terbawa ikut-ikutan baik. Oke, ini kita lanjutin nih tadi obrolan kita terkait woman support woman. Boleh. Oke, tapi aku mau ke Kak Haura lagi, boleh ya kami ya? Oke, ke Kak Haura. Dalam woman support woman kan seringkali itu ada kalanya ya, itu kan kayak gerakan individu tiba-tiba randomly terus tiba-tiba jadi gede. Ya. Kemudian bisa jadi juga bahkan literally benar-benar seorang individu yang nge-support perempuan lain gitu. Nah, menurut Kak Haura, ini punya limitasi nggak sih sebuah support yang itu tuh gerakannya personal? Oke, kalau untuk limitasi pasti ada ya kayak kita nggak bisa itu selalu bergerak sendiri, bergerak secara individu aja support itu. Mungkin kita bisa saling menguatkan gitu. Kita bisa, tapi kalau untuk misalnya memeluk orang aja kita cuma bisa satu kan. Sedangkan yang butuh pelukan kita mungkin banyak orang gitu kan. Jadi kalau support itu cuma dalam konteks individual aja, kita dengan teman kita aja itu nggak akan cukup gitu. Ketika kita hidup di lingkungan yang salah gitu kan. Misalnya contohnya kalau toxic parents gitu kan, itu kan hidup di dalam keluarga yang keliru kan. Mungkin kita bisa menyemangati dia di hari itu, tapi besok akan kejadian lagi. Masa kita akan terus-terusan gitu kan menyemangati, kan berarti nggak cukup gitu kan. Dan ditambah ketika sistem hidup yang kita anut sekarang pun juga nggak mendukung hal itu. Sistem hidup kita tuh sekarang selalu menumbuhkan luka untuk kita dengan kejadian-kejadian yang kemarin sempat viral dengan yang menjadi korbannya itu perempuan gitu kan. Itu kan membuktikan bahwa support itu nggak bisa hanya individu gitu. Ibarat kayak ada kapal bolong, terus kita cuma kayak menyemangati aja, tenang aja, nggak usah panik, tapi kita nggak berusaha menutupi bolongnya atau bocornya si kapal itu, ya ujung-ujungnya kita juga akan tenggelam bareng gitu kan. Jadi kalau misalnya ya itu ibaratnya ya, Masuk akal. makanya kenapa individu itu nggak cukup guys kalau kita cuma support
gerakannya gerakan individu. itu, iya, Oke. gerakannya cuma individu. Ketika lingkungan dan sistem hidup kita tuh ya tetap aja akan membuat luka setiap harinya gitu lah. Oke, jadi kayak cuman jatuhnya sebuah aktivitas menolong randomly ya, karena Iya. cuma mengandalkan aku mau berbuat kebaikan gitu. Nah, ini aku geser nih ke Kak Awi. Oke. Geser lagi terkait bahwa tadi ya, Kak Haura kan mention tuh kalau woman support woman dan itu limitasi individu ya. Kalau kita cuma nolong dan itu gerakannya individual, personal, pasti limitasi-limitasi itu nggak bisa kita hindarin. Berarti kan kita harus leveling up tuh. Kalau ketika leveling up gerakan menolong, artinya gerakan lebih terstruktur, berarti kan ada nilai-nilai yang harus disepakati bersama. Nah, Kak Ami, seberapa gede sih impact dari nilai di balik sebuah movement gitu? Ini impactnya gede atau enggak, dan ini penting atau enggak sih buat struktural movement gitu? Oke, ngomongin betapa pentingnya ya. Eh, dari mulai tadi pas awal juga kita udah menyebutkan ya di Quran gitu kan, terus juga tadi juga udah dijelasin sama Kak Haura gitu kan, betapa gimana apa namanya ciri-cirinya juga limitasi-limitasinya gitu. Nah sebenarnya dalam hal support woman support woman ini tuh ya eh sebenarnya jangan dulu langsung diambil kayak pasti gede banget, kayak susah banget gitu, nggak mungkin bisa gitu. Nah tapi memang harus dimulai dari langkah kecil dulu gitu ya, mungkin bisa dari teman gitu, boleh jadi ya, boleh jadi apa namanya langkah kita untuk misalkan sekedar mengingatkan teman kita untuk terus berada di jalannya gitu kan, atau kayak semisal sesederhana ngingetin sholat doang, siapa tahu itu impactnya malah jadi besar gitu. Siapa tahu ntar dia misalkan udah berkeluarga, punya anak, terus dia mengajarkan ilmu yang udah kita berikan ke dia, terus ntar dia kasih lagi ke anaknya, itu kan udah jadi jariah gitu kan. Nah kebalikannya pun kalau misalkan kita membiarkan kesalahan atau kejadian-kejadian yang maksiat gitu ya, terus kayak kita diam gitu kan, diam kan artinya mengakui kan, tadi yang seperti Kak Haura gitu bilang. Nah itu justru bisa juga impactnya lebih fatal gitu. Semakin kita banyak diam gitu, semakin kita enggak mengakui kalau itu tuh sebenarnya adalah sebuah kesalahan gitu ya, ya makin banyak juga orang-orang yang istilahnya tersesat lah gitu. Jadi ya enggak, kalau ditanya nilainya, itu nilainya impactnya pasti besar banget gitu. Tapi memang harus dimulai dari langkah-langkah yang kecil gitu kan. Ya bisa kita ngingetin di keluarga kita, atau mungkin diri kita sendiri juga kadang seringkali hilaf kan. Jadi kayak emang bener-bener harus apa namanya terus-terusan ingat sama Allah sih. Kalau apa namanya harus sering-sering balik lagi ke Quran gitu. Bayangin aja kalau kita nggak punya Quran gitu, kita nggak bakal gak waras gak sih? Ya benar. Kalau kita nggak punya pedoman dan nggak punya istilahnya apa ya, undang-undang ya gitu, undang-undang di hidup kita gitu, kita bakal gak tahu arah gak sih hidup, terus kayak makin luntang-lantung aja di dunia gitu, makin gak tahu tujuan hidup kita bakal kayak gimana gitu kan. Nah makanya memang kita sebagai muslimah nih gitu kan, perlu harus saling mengingatkan gitu, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, saudara terdekat, teman terdekat. Nah nanti boleh jadi dari apa namanya kebaikan-kebaikan yang udah kita sebar gitu dari keluarga dan saudara, teman dekat semua, boleh jadi impactnya semua dunia gitu apa, semua seluruh alam semesta jagat raya gitu kan, siapa tahu bisa menyebar gitu kan dari langkah-langkah kecil yang udah kita berikan tadi gitu sih Kak. Oke, kurang jazakallah khair Kak Ami. Nah mungkin ini sebagai penutup ya gitu Kak Haura. Tadi unpopular opinion, sebenarnya banyak dari movement itu tuh bersandar pada yang penting aku baik, dan kemudian movementnya itu memang lebih banyak menyorot terkait dengan individu.
Ya, bagaimana kita menolong individu sebanyak mungkin, bagaimana kita gerakin individu sebanyak mungkin. Yang dimana tadi udah di-mention ya sama Kak Haura ya, bahwa individual movement, personal movement itu punya banyak limitasi. Nah, Kak Haura, sebenarnya aku pernah ngulik-ngulik terkait dengan Islamic movement, wis. Dalam Islam gitu, Kak, kita belajar Islam itu sedikit, bukan sedikit ya, hanya sebagian aja sebetulnya problem-problem dalam Islam itu diselesaikan secara individu. Mostly penyelesaian masalah dalam Islam itu, dan itu efektif banget, itu tuh diselesaikan dengan sistemik. Nah, kalau tadi individual movement kan banyak limitasi. Mungkin gak sih Kak sebenarnya kebaikan terbaik itu justru sebetulnya ketika movementnya itu tersistem atau terstruktur. Nah, terkaitan dengan women support women ini, framework yang terbaik itu kayak gimana sih Kak? Apalagi ini apakah disupport sama Islam atau enggak nih gitu, gimana? Oke Kak, kalau kita pengen gerakan support itu kokoh, maka kita perlu framework yang kokoh juga. Dan karena kita seorang muslimah, maka framework yang kita ambil harus dari Islam. Nggak mungkin kan dari pemahaman-pemahaman lain. Karena yang kita tahu memang Islam itu pertama yang memuaskan akal, terus sesuai dengan fitrah kita, dan terakhir itu mententramkan hati kita gitu kan. Karena kan Allah juga ngomong ya, kalau misalnya kita udah sedih, galau, balik lagi ke Allah gitu kan. Nah, makanya dari segala nilai yang ada memang Islam, dari segala macam pemahaman yang ada memang Islam di landasan support ini gitu kan. Nah, dan tapi yang harus kita tahu, Islam itu nggak cuma mengurusi soal individu aja atau beribadah kita sama Allah aja gitu, bukan habluminallah aja gitu, tapi ada habluminanas juga gitu. Habluminanas ini pun juga ranahnya mungkin yang kita tahu biasanya cuma tolong menolong antar kita dan teman kita, padahal ternyata ada yang lebih besar gitu, yaitu antar negara dengan rakyatnya gitu kan. Jadi Islam itu bukan cuma ngurusin individu aja, tapi masyarakat dan juga negara gitu. Dan itu jarang yang banyak orang tahu Kak dari sistem Islam ini gitu kan. Maka ketika misalnya kita mau support ini kokoh, maka kita harus mengambil framework dari Islam, di mana Islam ini bukan cuma nyuruh kita motivasiin jaga kehormatan ya, tapi Islam juga memberikan aturan bagaimana sih cara perempuan itu untuk menjaga kehormatan, bagaimana perempuan itu bisa melindungi dirinya. Bahkan Islam pun juga menjamin kebutuhan kita gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan banyak ya pick me girl yang sebelumnya di toxic support itu, yang kayak ngapain sih lagian sih kerja gitu kan, akhirnya anaknya terbengkalai gitu kan dan segala macam gitu kan. Ternyata di Islam tuh ada gitu bagaimana nih peran seorang wanita tuh seharusnya seperti apa sih gitu. Itu kan menjamin kebutuhan perempuan-perempuan gitu. Bahkan di dalam Islam tuh juga ada nih tutorial untuk menciptakan lingkungan sehat untuk tumbuh para perempuan gitu. Bagaimana perempuan-perempuan ini nggak hanya dikasih luka terus setiap hari gitu kan. Dan akhirnya dari kata-kata woman support woman, seharusnya para perempuan itu beralih ke woman support Islam gitu. Para perempuan itu harus mendukung Islam, karena hanya dengan Islamlah gitu segala problematika yang ada itu bisa diselesaikan gitu kan, bahkan dari urusan sistemik itu gitu kan. Dan ketika misalnya kita sudah, para perempuan itu berpijak pada Islam, maka ya rahmatan lil alamin itu akan terjadi gitu. Dan makanya kita juga nggak bisa support itu secara individu, tapi kita harus menuntut perubahan secara sistemik bagaimana agar support ini tuh frameworknya Islam gitu, agar penjagaan. Kan kalau ngomongin misalnya kayak tadi ya kasus-kasus pelecehan seksual segala macam, kalau misalnya cuma diselesaikan secara individu aja itu nggak akan kelar gitu. Harus ada solusi-solusi secara sistemiknya apa, dan itu bukan suatu hal yang mustahil untuk diterapkan gitu kan. Karena kan banyak kita gitu kan nggak kebayang gitu Kak, kayak ini mah mustahil, terlalu besar gitu. Maksudnya apalagi kita sebagai Gen Z gitu, sebagai seorang pembawa perubahan, harusnya kita jangan menyerah dulu gitu, jangan hopeless dulu dengan suatu hal yang besar itu, dengan rahmat itu. Bagaimana Allah mau ngasih kita rahmat gitu kan untuk seluruh alam, ketika kita juga selalu hopeless gitu dengan janji-janji Allah gitu. Jadi itu untuk para muslimah di luar sana.
Jadi jangan kita berhenti support secara individu, tapi kita juga harus menuntut support itu secara sistemik agar permasalahan-permasalahan perempuan itu enggak melukai kita terus gitu, tapi kita terus diperbaiki gitu. Bahkan mungkin ada cerita ya kayak di zaman ketika Islam berjaya gitu kan. Jadi ada seorang perempuan yang dilecehkan gitu kan. Dilecehkannya tuh enggak separah sekarang ya, yang sekarang mah sudah terlalu brutal ya. Saat itu tuh seorang perempuan tersingkap auratnya, kemudian dia berteriak, ya khalifah gitu kan, aku dilecehkan nih gitu. Dilecehkannya terbuka auratnya, itu kan dalam Islam terbuka aurat ya sudah dilecehkan kan masuknya. Akhirnya sang khalifah itu menyiapkan pasukan untuk menolong perempuan tersebut gitu kan. Tapi sekarang gitu ketika pelecehan seksual itu terjadi dan itu udah masuk yang traumatis mendalam, tidak ada penanganan lebih lanjut gitu. Malah kita harus memperbaiki itu secara individual terus gitu kan. Sedangkan kan tadi kan kita udah notice bahwa individual itu nggak cukup gitu. Makanya kenapa di sini balik lagi untuk teman-teman muslimah di luar sana, kita bukan hanya woman support woman, tapi woman support Islam. Bagaimana Islam ini kita jadikan landasan kita dalam mendukung, membela perempuan yang hidup di zaman sekarang gitu. Dan kita juga menuntut agar bagaimana sistem kehidupan kita juga harus berlandaskan Islam. Karena bagaimana kita mau menerapkan nilai-nilai Islam ketika sistem hidup kita ini nggak mendukung Islam gitu. Betul banget. Oke, teman-teman, kita udah ngobrolin ya mungkin belum A sampai Z ya, yang mungkin ke depan ini akan menjadi obrolan-obrolan kita selanjutnya. Tapi hari ini kita bisa dapat sebuah kesimpulan bahwa sejatinya sebagai seorang perempuan itu kan alaminya itu pengen nolong orang lain, karena perempuan itu kan pengasuh ya. Perempuan itu adalah seorang penjaga gitu. Tetapi satu tangan bisa menolong satu orang mungkin ya, tapi tangannya negara beda cerita ya. Tangannya seorang individu bisa menolong sebagian perempuan, tapi tangannya negara bisa menolong tidak hanya semua perempuan, tapi bisa menolong seluruh makhluk Allah di bumi ini. Ya, mungkin itu dulu ya teman-teman obrolan kita di episode Girls Talk kali ini. Nantikan obrolan kita berikutnya. Jadi ini kita pamitan dulu ya. Oke, bye-bye.